Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya David dan rekan saya Aris. Oke. Seperti janji saya di video sebelumnya, hari ini kita akan coba preinduksi bagaimana tangan itu susah untuk dibengkokkan. Jadi seperti ini kawan-kawan, dia akan susah untuk dibengkokkan. Ya. Nanti akan susah untuk dibengkokkan. Baik teman-teman, sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa pikiran manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pikiran alam sadar, yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Nah, menurut penelitian, 88% pikiran kita itu dikuasai oleh alam bawah sadar. Dan 12% sisanya berada di bawah kendali alam sadar kita. Ini berarti menunjukkan bahwa kuasa dari pikiran alam bawah sadar kita sebenarnya sangatlah kuat. Hari ini kita coba buktikan itu. Kita uji alam bawah sadar kita. Mas Aris, untuk Mas Aris, sudah pernah ya dengar namanya hipnosis nggak ya? Hipnotis. Belum. Hipnotis belum pernah dengar ya? Iya. Sama sekali belum pernah? Dulu mungkin pernah ada nonton atau misalnya di kampus dulu pernah ada pelatihan hipnosis. Udah pernah belum? Kalau hipnosis jarang, tapi biasanya tahu itu hipnotis doang. Oh, tahu hipnotis. Iya. Nah, Mas Aris, untuk hipnosis sendiri itu adalah sebuah ilmu. Jadi ilmu yang berimajinasi, itu gampangnya. Nah, kalau hipnotis itu adalah bagaimana orangnya yang melakukan itu. Itu hipnotis. Hipnosis adalah ilmunya. Ya. Jadi itu pengertiannya. Nah, kalau misalnya belum pernah dengar atau belum pernah lihat atau mungkin sedikit-sedikit lihat, hari ini kita coba ingin merasakan gitu. Bagaimana hipnosis itu bekerja, tapi secara sadar saat ini. Gitu. Jadi Mas Aris coba saya hipnosis, tetapi secara sadar. Kalau Mas Aris dulu pernah melihat hipnosis tidur, ya kan? Iya. Nah sekarang sadar kita buat bagaimana bisa hipnosis alam bawah sadarnya itu bisa bekerja. Oke, siap ya? Emang bisa ya? Bisa kita lakukan. Dan ini juga bisa untuk terapi sebenarnya. Begitu. Nah, nanti kalau di dunia medis itu bisa dilakukan. Di dunia medis, di dunia kesehatan ya orang-orang kayak perawat, dokter, atau tenaga analis itu bisa untuk ngambil darah, infus dan sebagainya. Itu bisa digunakan. Nanti bagaimana terapi anti nyeri kita masuk ke situ. Tapi saat ini kita coba untuk bagaimana tangan itu susah untuk dibengkokin, untuk pemula ini aja dulu. Namanya preinduksi. Oh, iya. Ya, oke ya, siap ya? Siap. Oke. Oke, sekarang menurut Mas Aris, baja atau kayu, Iya. itu bisa dibengkokkan atau enggak? Baja atau kayu? Kagak bisa bengkok sih. Nggak bisa bengkok. Nah, Kuat ya berarti ya? iya. Keras ya? Betul. Oke. Sekarang saya minta tangannya begini. Ginian aja. Oke, tangannya begini. Lihat kamera. Ya, oke. Sekarang imajinasikan atau bayangkan kalau misalnya ini, tangan ini jadi kayu. Jadi tangan ini menjadi kayu nih. Semua menjadi kayu. Bayangin ya. Oke. Sudah dibayangkan? Oke, bayangkan ini menjadi kayu. Kayu itu susah apa tadi? Susah Bengkok. dibengkokkan. Nah, anehnya semakin Mas Aris mau membengkokkan, dia akan semakin susah. Karena ini tadi kayu dia, berubah menjadi kayu. Berubah menjadi kayu. Nah, semakin dicoba untuk dibengkokkan, maka akan semakin susah. Semakin Mas Aris coba, semakin susah dia akan dibengkokkannya. Saya hitung dari 3, pada hitungan ketiga nanti, dia akan lebih susah untuk dibengkokkan.
Satu, susah dibengkokkan. Dua, lebih susah lagi dibengkokkan. Semakin dipikirkan, makin susah dia dibengkokkan. Tiga, coba dibengkokkan. Iya benar. Semakin Mas Aris membengkokkan, semakin susah. Ayo lawan. Semakin dicoba, semakin susah dia. Pegel? Oke, tarik nafas dalam. Ya. Tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam. Oke. Sekarang kembali normal ya. Kembali normal. Jadi yakin nih sekarang hipnosis bisa bekerja ya? Pegel. Pegel. Tarik nafas dalam. Tarik nafas. Hembuskan lewat mulut. Oke, bagus. Tarik nafas. Oke. Hilang pegelnya? Hilang pegelnya ya? Ya. Hilang pegelnya? Udah hilang. Hilang ya? Kok bisa ya? Jadi bisa ya. Jadi bisa hipnosis bekerja dalam keadaan sadar ya. Oke ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi hipnosis itu bisa bekerja dalam keadaan sadar. Oke. Oke. Sekarang kita coba bagaimana kekuatan fisik melawan kekuatan pikiran. Sama seperti tadi, tapi bedanya sekarang kita coba tangannya begini. Nah, begini tangannya. Oke. Jadi ujian kedua ya, kita uji alam bawah sadar kita. Oke. Sekarang Mas Aris, saya tanya, tentunya Mas Aris jawab ya. Lem apa yang paling kuat? Lem Korea. Lem Korea. Lem Korea paling kuat ya? Iya. Oke. Lengket banget. Lengket banget. Sekarang bayangkan kalau lem itu saya taruh di sini. Oke. Masuk ke sela-sela jari, kemudian dia itu akan mengering. Semakin kena angin saya gini ini, nah dia akan semakin kering kan? Semakin kering ya? Kalau dia semakin kering, dia akan semakin keras. Semakin lengket. keras, semakin lengket ya. Iya. Semakin lengket. Dan anehnya pada hitungan ketiga nanti dia akan semakin keras, semakin lengket. Semakin Mas Aris coba buka, maka dia akan semakin susah untuk dibuka. 1, 2, 3, semakin susah untuk dibuka. Ayo lawan. Ayo semakin coba dibuka dia akan semakin susah. Oke? Susah dibuka? Susah dibuka? Oke, susah dibuka ya? Gimana ya? Susah dibuka atau dibiarin aja kayak gini sampai pulang. Jangan lah. Ya kan semakin susah ya. Nah, sekarang kekuatan pikiran Mas Aris untuk melawan fisik, kuatan mana? Kuatan pikiran ya? Kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran kuat banget ya. Fisik aja nggak bisa ngelawan nih. Betul. Oke ya. Oke, pegel? Udah mulai pegel? Pegel banget. Udah pegel banget. Oke. Oke, lihat ya, tarik nafas dalam. Oke, hembuskan lewat mulut. Relax. 1, 2, 3, kembali normal. Kembali normal? Ya, kembali normal. Oke. Sampai gemeteran gini teman-teman semua. Ya, oke. Tarik nafas dalam ya. Tarik nafas dalam ya. Oke, hilang pegelnya ya. Hilang pegelnya ya. Hilang pegelnya? Udah. Oke, hilang. Oke. Teman-teman semua, itu uji kita yang kedua. Ya, kita uji namanya preinduksi, bagaimana tangan lengket. Dan itu kita bisa lanjutkan. Contohnya gini. Nah, sekarang lem itu saya pindah, coba merem. Saya pindah ke mata nih. Saya taruh di sini. Kemudian bisa lihat dong. semakin dicoba dibuka, dia semakin susah nih. Coba buka. Ayo, coba buka. Teman-teman perhatikan matanya, susah dibuka. Semakin dilawan, dia akan semakin susah untuk dibuka. Oke? Susah? Susah ya? Semakin kering ya lemnya? Semakin susah ya? Udah pulang gini aja ya? Hah? Gimana? Udah? Oke. 1, 2, 3 bisa dibuka kembali yuk. 1, 2, 3. Oke. Pegal matanya? Lumayan sih. Oke, yuk. Tarik nafas panjang. Oke. Hilang pegelnya ya. Hilang pegelnya. Oke. Udah hilang pegelnya? Nah, itu namanya bagaimana preinduksi dilakukan. Jadi preinduksi itu tindakan sebelum kita lanjut ke deepening, itu kita lakukan preinduksi dulu. Ada tahapan-tahapannya sebenarnya untuk dihipnosis itu sampai dia kita sugesti. Ya. Oke, percaya sekarang hipnosis gimana bekerja? Luar biasa. Oke ya teman-teman, seperti itu ya. Nanti kita akan lanjut bagaimana terapi anti nyeri. Jadi bukan anti nyeri sebenarnya sih, kita mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri. Ya, saksikan di video saya selanjutnya nanti
untuk para tenaga medis, perawat, dokter, analis itu bisa melakukannya. Bagaimana ambil darah, menginfus, kemudian pasien-pasien pasca operasi itu bisa kita hipnosis untuk mengurangi rasa nyeri. Oke, ini sudah saya lakukan karena saya sendiri di bidang medis, maka sudah saya coba untuk terapi untuk pasca pasien operasi itu bisa ternyata. Nanti kita lanjut lebih dalam lagi bagaimana hipnosis itu bisa bekerja untuk hipnoterapinya. Oke, sampai jumpa teman-teman ya. Oke, Mas Aris, makasih ya. Oke. Kita jumpa lagi nanti Siap. untuk video yang berikutnya ya. Oke, siap. Oke. Dah teman-teman.